Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan, yang mana pada pagi hari ini merupakan kali yang ketiga jemaat Tuhan mengadakan ibadah secara mandiri di kediamannya masing-masing. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara melakukan ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Tuhan. Demikian juga halnya ketika saudara mendengarkan khotbah saya yang saya sampaikan melalui video ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan, dengan hati yang terhubung dengan Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan berkat dari firman yang akan saya sampaikan. Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang saat ini saya tidak akan bacakan untuk kita, dan saudara bisa membaca di rumah saudara masing-masing, yang terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 23 dan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Nah dari kedua alamat firman ini, saya mengangkat satu tema yang kita renungkan bersama-sama: tetap beriman di waktu sulit. Tetap beriman di tengah-tengah badai kehidupan. Nah saudara, saya mau katakan, selama kita menginjak di bumi ini, tidak ada sesuatu yang pasti. Hidup ini tidak pasti. Semuanya dikerjakan, dikaryakan oleh dunia ini, tidak ada yang pasti. Itu sebabnya dalam hidup ini ada saatnya kita merasa enak sekali, semuanya lancar, semua tiada masalah, semua tidak ada hambatan. Tetapi ada waktunya kita seolah-olah berada dalam suatu kondisi yang sangat terjepit dan sulit, seperti yang kita hadapi saat ini, saudaraku. Kita merasa sangat terganggu dengan wabah COVID-19. Semua pekerjaan kita terganggu, pemerintahan juga terganggu, kegiatan gereja juga apalagi. Ada banyak hal yang kita tunda, ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan gara-gara COVID-19 ini. Inilah dinamika kehidupan, saudara. Ada saatnya kita aman-aman, tetapi ada saatnya kita berada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Tetapi saudaraku, kalau kita mau berkata jujur, kalau kita membuat satu perbandingan dalam hidup ini, sebetulnya dalam kita menjalani hidup ini, lebih banyaknya adalah yang enak-enak, lebih sedikit kok yang tidak enak. Satu contoh sederhana, tahun ini usia saya sudah 46 tahun. Sejak lahir sampai awal tahun, dan baru di bulan Maret ini saya menghadapi dan merasakan satu kesulitan hidup yang luar biasa, yang mana yang kita hadapi saat ini. Selama saya hidup dari 1 tahun sampai 46 tahun, baru kali ini saya melihat gereja ditutup karena wabah penyakit corona, penyakit menular ini. Maka terpaksa gereja harus ditutup untuk menghindari perkumpulan orang-orang banyak. Nah jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya kalau kita mau menarik satu kesimpulan di dalam kita menjalani hidup ini, lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik. Oleh karena itu, mengucap syukurlah dengan apa yang kita hadapi saat ini. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan situasi yang kita hadapi saat ini, karena badai pasti akan berlalu. Jangan sampai iman kita hanyut dengan situasi yang kita hadapi saat ini, saudara. Saudara, pertanyaannya bagi kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menyikapi gejolak kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini?
Bagaimana kita menyikapi hidup yang penuh dengan tantangan ini? Sebetulnya saudara, apa respon yang harus kita lakukan? Iman. Iman yang bagaimana yang harus kita lakukan dan sikapi di tengah-tengah badai kehidupan ini. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kembalilah kepada Allah. Datanglah kepada Tuhan. Orang Kristen dikatakan sebagai orang yang beriman. Tindakan pertama dalam kita menghadapi kesulitan hidup, kita orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup yang kita hadapi. Baik waktu senang, baik waktu susah, kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau lebih dalam lagi membahas tentang kembali kepada Tuhan, itu memberikan satu pengertian pertobatan. Artinya saudara, dalam kita menyikapi masa-masa sulit yang kita hadapi, kita harus mengoreksi diri kita. Ada satu pertobatan, ada satu panggilan baru bagi kita, ada semangat baru yang muncul dari dalam hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa membedakan orang-orang Kristen yang bertobat dengan orang-orang Kristen yang belum bertobat? Kita bisa temukan ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, disitulah kita bisa membedakan orang yang sudah bertobat, orang yang sudah hidup dalam pertobatan, orang Kristen yang sudah mengalami pertobatan. Mereka tetap tenang menghadapi persoalan hidup ini. Mereka tetap beriman akan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ceritanya berbeda dengan orang Kristen yang belum bertobat. Mereka lebih cenderung untuk mempersalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau tidak memelihara kami? Tuhan, mengapa engkau tidak menopang kami? Tuhan, mengapa engkau mengizinkan badai ini menimpa kami? Kenapa tidak ke tempat lain? Oh, kasihan juga orang lain, saudara. Ini perbedaan yang kita temukan dengan orang yang bertobat dengan yang tidak bertobat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kolose pasal 1 ayat 23 jelas sekali mengatakan bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tetap beriman, kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita tergoyahkan karena situasi keadaan sulit yang mungkin kita hadapi. Pertanyaannya, apakah iman itu, saudara? Saya membahas iman itu dengan sederhana supaya Bapak Ibu Saudara bisa mencerna dan menangkap dengan cepat. Iman berarti menghadap Tuhan. Mengapa kita datang menghadap Tuhan? Karena kita percaya bahwa ada kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Makanya saya mengatakan iman menghadap Tuhan. Iman berarti memandang Tuhan. Iman berarti melihat kemuliaan Tuhan. 3 hal ini yang harus kita temukan di dalam hidup ini. Dalam keadaan sulit apapun, kita beriman kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Kita memandang Tuhan, bahwa Tuhan itu besar. Tuhan itu punya kekuasaan yang lebih dari segala-galanya. Dan kita percaya, di balik segala sesuatu yang kita hadapi, iman kita, kemuliaan Tuhan ada di balik semuanya itu. Nah, oleh karena itu saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam waktu-waktu sulit ini, di dalam waktu-waktu yang berat saat ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus.
Amsal pasal 3 ayat 5 jelas mengatakan, biarkanlah kita mengandalkan Tuhan. Biarlah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada kekuatan. Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah masa-masa sulit yang kita hadapi saat-saat sekarang ini. Saudara, saya mau katakan begini. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kita kekuatan. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kita hikmat untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Oleh karena itu, kita harus datang kepadanya. Kita harus beriman kepadanya. Engkau akan mendapatkan kelegaan dan kekuatan, ketenangan daripada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat sandaran satu-satunya bagi manusia. Dunia ini tidak bisa memberikan apa-apa kepada manusia. Kalaupun dunia bisa memberikan sesuatu, semuanya sifatnya sementara. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan satu-satunya, engkau akan mendapatkan suatu kelegaan dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara, orang yang beriman, orang yang sudah mengalami pertobatan, dia tetap akan stabil di masa-masa yang sulit. Dia akan tetap stabil di saat-saat waktu yang berat. Mengapa? Dasar yang memberikan dia tetap tenang. Dasar seseorang tidak bersungut-sungut dalam menghadapi kesulitan hidup. Karena dia mengerti akan kedaulatan Tuhan. Orang yang tetap tenang menghadapi di masa-masa sulit karena dia mengerti akan kedaulatan Allah. Orang yang tetap tenang di waktu-waktu sulit karena dia mengerti akan penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Orang yang tetap tenang di tengah-tengah kesulitan hidup karena dia mengetahui ada rencana Allah untuk melatih kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Jadi saudaraku, apapun yang kita hadapi dan kita alami saat ini, tetaplah bersukacita karena Tuhan. Bersukacita karena Tuhan. Mengapa? Tujuan terbesar hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan oleh karena itu bersukacitalah karena Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan. Saudara, dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan yang membuat kita terbeban sekalipun, iman kita harusnya semakin dipertajam. Iman kita harus semakin kuat. Iman kita harus semakin lebih dalam lagi. Kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita semakin memahami apa yang Tuhan rencanakan di balik segala sesuatu yang kita hadapi. Oleh karena itu, bersandarlah kepada Tuhan dan bersukacitalah dalam Tuhan, sehingga kita tidak melakukan dosa dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin.